Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Sudah ada bersama Saprol, Bu Haji Muin ini, anggota DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan. Ini Wakil Rakyat perempuan kedua yang Saprol ajak bincang-bincang setelah kedua fraksinya Bu Ida. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Aduh, habis kegiatan ini Bu Haji. Ya, Dari Serang. dari Cikande. Wah, jauh. Habis kegiatan kunjungan biasa yang dilaksanakan oleh Komisi 2 yang berkaitan dengan bidang perdagangan lah ya. Jadi kami kunjungan ke PT apa tadi tuh Mayora. Gitu. Oh, gitu. Lagi rame. Soalnya di Jawa Barat juga perusahaan-perusahaan yang berbasis air mineral lagi rame. Perdagangan yang terkaitan dengan CSR agar ada perusahaan di situ tuh di Cikande agar bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Tapi saya tadi bukan saya menanyakan teman kami menanyakan mengenai apa tenaga kerjanya ya. Alhamdulillah 60% diserap dari lingkungan di sekitar situ. Dari tenaga kerja lokal. Banten kan pernah terdengar pengangguran masih tinggi. Jadi kami menanyakan hal itulah. Mudah-mudahan ke depan tahun depan tidak mengurangilah pengangguran di Banten. Berarti langsung ke titik industri yang ada di Serang Timur ya? Ya. Berarti apa Bu Haji? Ada isu yang lain nggak soal PHK, soal upah? Kan sebentar lagi mau ada ini pembahasan upah minimum kabupaten kota Bu Haji 2026. Iya. Tadi mungkin fokus bidang ke yang lain kita apa itu berkaitan dengan CSR lah. Oke. Saya lihat perusahaannya juga ya bagus lah. Terus udah berdiri lama dan itu juga ekspor. Mestinya kalau semua perusahaan di Banten CSR-nya tepat sasaran pada masyarakat, ngebantu juga ya Bu Haji ya? Iya, alhamdulillah lah. Setiap ada keagamaan ya, misalkan Idul Fitri, Idul Adha dan acara Hari Besar Islam lainnya. Hari Islam juga ya. Jadi ada buat masyarakat gitu. Ada perhatiannya juga. Bu Haji kan selain di Komisi 2 juga dari Dapil Kabupaten Lebak. Iya. Gimana Bu Haji melihatnya, memotret perusahaan di Kabupaten Lebak harusnya mencontoh di daerah lain nih soal CSR-nya. Gimana Bu Haji? Gregetan nggak? Saya kebetulan di Kabupaten Lebak nggak begitu tahu banyak ya perusahaannya. Ya emang nggak banyak. Biasanya di daerah Lebak itu arah-arah Cikande agak tertutup dia perusahaannya. Gitu yang perbatasan itu ya Bu Haji ya. Kayaknya nggak begitu tahu. Mudah-mudahan di Lebak ya tidak banyak pengangguran. Gitu. Kami sebagai wakil rakyat ya agak sedih lah kalau misalkan tenaga orang Lebak sendiri tidak diperhatikan gitu ya. Dengan jauh-jauh, paling-paling juga di Lebak masuk sekarang ya perusahaan ternak ayam paling juga ya kayaknya banyaknya di pertanian malah Bu Haji ya. Jadi peternakan ayam aja tuh ya. Peternakan ayam aja. Kebanyakan ya. Ada minimarket Bu Haji. Ya. Tapi yang saya lihat itu ya peternakan ayam di Cileles juga ada. Tapi bagus juga udah terserap lah tenaga kerjanya, nggak jauh-jauh dari Gunung Kencana, dari Cileles dan sekitar. Itu saja mengenai perusahaan mah. Berarti masih banyak di wilayah Serang sama di Tangerang ya zona industrinya. Tapi Bu Haji kan ini lagi musim efisiensi. Daya beli masyarakat juga lagi turun, nyari pekerjaan sulit, malah banyak sarjana-sarjana nganggur Bu Haji. Jangan sarjana nganggur, paling nggak harus sarjana mah harus bisa untuk diri sendiri, harus memotivasi warga dan bisa menciptakan kerja lah apa aja ya. Saya yakin dengan pendidikan ya, kamu semua dengan pendidikan ya bisa merubah nasib orang ya.
walaupun nganggur, kalau sebagai sarjana enggak pusing-pusing amat lah gitu. Harus Bisa- mandiri bisa- ya? Iya, mandiri. Bisa jadi yang bakatnya masing-masing ya, bisa dimanfaatkan potensi sendiri, dan pertanian jangan ditinggalkan. Walaupun kita kan dari kampung ya, Betul, dari Baji. Kecamatan Cileles ya, jadi pertanian itu jangan ditinggalkan tetap. Walaupun saya sebagai wakil rakyat di provinsi, tetap saya bertani, tani sawit gitu. Ya, tani sawit sama saya mah ya. Nah, ya sarana yang ada dimanfaatkan untuk bertani. Dan tani sawit itu kayaknya yang harganya stabil itu kayaknya sawit. Harganya stabil. Tapi untuk yang kayak lulusan kuliah itu kan usia-usia masih muda. Biasanya UMKM dulu, Bu Haji. UMKM. Kalau melihat UMKM kan, apalagi sekarang perkembangan teknologi, banyak yang jadi jualan digital itu, Bu Haji. Nggak punya barang tapi bisa jualan Oh gitu. iya, bisa lewat online. Ya. Ibu-ibu juga bagus tuh kalau udah minimal kan, ibu-ibu juga ya berpendidikan SMP ya, jadi tidak buta teknologi ya. Jadi bisa sambil di rumah bisa jadi jualan online ya, dapat penghasilan. Nah, itulah salah satu potensi ini kali ya. Potensi usaha ya. Biasanya kalau ketemu ibu-ibu semua ya misalkan di pengajian, karena saya di rumah juga setiap bulan tanggal 29 itu ada pengajian. Kadang-kadang undang-undang ibu-ibu mah udah pasti ustad ya. Terus kalau ketemu dengan ibu-ibu muda, ibu-ibu rumah tangga yang baru nikah ya, nganggur, minimal kita punya warung gitu ya, membantu suami biar jangan ini dia juga aktif kan sebagai berumah tangga, terus menambah income, menambah pemasukan rumah tangga buat jajan anak. Ketahanan keluarga itu kan sangat penting. Betul, Baji. Ketahanan pangan, ketahanan keluarga, ketahanan rumah tangga. Ketahanan rumah tangga. Rumah tangganya masih muda-muda ya. Ketahanan rumah tangga bergantung ketahanan dompet, Bu Haji. Berpengaruh juga, berpengaruh gitu lah. Siap, Bu Haji. Berarti selama ini Bu Haji kan mau 1 tahun atau apa? 1 tahun sudah 1 tahun DPRD Banten periode 2024-2029. Kalau gubernurnya baru 9 bulan. Karena dilantiknya baru Februari kemarin. Artinya Komisi 2 juga ikut memperjuangkan yang berkaitan dengan itu, pemberdayaan masyarakat, mau di bidang pertanian kan. Sekarang pertanian peternakan. Kalau bidang ekonomi, bidang kerjanya pertanian. Oke. Siap. Lingkungan hidup dan itu. Perdagangan ya. Selain fokus membantu pada petaninya, pada peternaknya, yang sudah jadi pengusaha tani, yang jadi pengusaha ternak, mereka meminta dibantu apa sih sama wakil rakyat itu, Bu Haji? Kadang-kadang kalau rapat. Udah terlaksana nih dalam 1 tahun saya bantuan untuk kelompok tani ya peternak udah berjalan, udah berapa kelompok ternak itu di daerah saya ya, masing-masing dari pemerintah daerah, dari dinas dinas pertanian ya. Satu kelompok tuh 7 kambing gitu. Kemudian dari lingkungan hidup juga sarana untuk cator itu cator. Sampah. Sampah itu jangankan di kota, di kita aja ya daerah. Sekarang pembuangan sampah itu harus benar-benar dikelola. Saya ke ibu-ibu kalau bisa itu sampah dipisahkan, kan ada yang suka jadi sampah makanan bisa jadi maggot, bisa jadi buat makanan ikan ya. Betul. Terus jangan berantakan pokoknya mah. Karena sekarang di jalan-jalan tuh ada sampah-sampah ya. Bersyarat di perumahan juga, Bu Haji. Warga kota. Padahal bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang dan diangkut lah sampah oleh misalkan Karang Taruna diangkutkan. Jadi tiap seminggu sekali pas 2 hari sekali mengangkut sampah, ada cator itu sangat terbantu dah desa itu. Dan ujungnya bisa. Saya terima kasih kepada dinas yang telah membantu. Ujungnya bisa nambah nilai ekonomi buat masyarakat ya dari sampah.
Kemudian juga jalan Ah, di desa itu terbantu juga dari oke. provinsi juga mengenai apa Pimlok gitu. Oke, Di siap. daerah saya tuh udah sekarang lagi dikerjakan 2 desa lah gitu. Dua desa. Alhamdulillah gitu. Karena saya juga berterima kasih Pak Gubernur waktu kita baru dilantik juga udah reses gitu ya. Dengan ketemu dengan masyarakat mengucapkan terima kasih telah dipilih gitu. Iya, Dan iya, dia iya, ngasih iya. tahulah oleh-olehnya programnya ini barangkali ya. Alhamdulillah udah terlaksana itulah. Papimblok dan peternak gitu. Oke. Terus juga ikan gitu. Hatur nuhun Bu Haji Ya, sudah meluangkan sama-sama. waktunya di Wakil Rakyat Bicara. Baik, sangat bagus. Itu tadi bincang-bincang bersama Wakil Rakyat Bicara dari fraksi PD Fraksi PDIP Perjuangan. Perjuangan. Hatur nuhun Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.